warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah itu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Nah, untuk mempersingkat waktu, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu mau kita nyanyi sama-sama dulu. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Oke, baiklah. Ibu hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, mengapa kita hari ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena lagu Garuda Pancasila tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang tahu materi yang kita pelajari pada hari ini? Iya, kali ini kita akan belajar tentang Juni, Hari Kesaktian Pancasila. Ada yang tahu arti dari Pancasila? Ya, panca artinya 5 dan sila berarti dasar. Di Pancasila berarti 5 dasar. Nah, selain itu, ada yang tahu nggak perbedaan antara hari lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila? Jadi, hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Nah, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Silahkan kalian amati video tersebut. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5
atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah kalian amati kan videonya? Baik, Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan terkait tentang video yang Ibu tampilkan tadi. Jadi, siapa yang bisa jawab pertanyaan? Angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, lahirnya Pancasila pada sidang BPUPKI yang keberapa? Coba, lahirnya Pancasila pada sidang BPUPKI yang keberapa? Iya, benar, yang ke-1. Jadi, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama. Terus pertanyaan kedua, apa arti dari Pancasila? Siapa yang bisa? Iya, pintar. Iya, benar. Pancasila berarti 5 dasar. Pertanyaan selanjutnya, hari Pancasila jatuh pada tanggal berapa? Iya, benar. Jadi, hari Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Dan hari kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober. Oke, ada yang mau ditanyakan? Selain video sejarah lahirnya Pancasila tadi, Ibu juga akan menampilkan video tentang alasan dibalik terjadinya gerakan 30 September.
Mengapa Ibu menampilkan video alasan dibalik terjadinya Gerakan 30 September? Karena video tersebut berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila dan sampai ditetapkannya 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Tercatat bahwa anggota aktif total dari partai ini mencapai angka 20 juta termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, namun faktanya justru mengejutkan, karena partai ini telah dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 52 tahun yang lalu, yaitu era Presiden Soekarno. 20 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965, PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Yang sebenarnya isu itu belum bisa dinyatakan kebenarannya, dan cara yang mereka gunakan sangatlah bertentangan dengan ideologi negara. 3 dari seluruh korban perencanaan mereka bunuh tepat di rumah korban, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ifak Panjaitan. 3 target lain yaitu Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Letnan Jenderal Suprapto ditangkap hidup-hidup. Sementara target utama mereka, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, telah berhasil kabur, yang akhirnya anak perempuannya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudan pribadinya yaitu Kapten Pierre Tendianlah yang telah menjadi korban penggantinya. Setelah mereka menyiksa para jenderal hingga tewas, tak segan-segan mereka membuangnya ke dalam lubang sumur sedalam 12 meter. Yang hingga saat ini mereka beri nama Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ke-7 korban tersebut dan memberantas para pelaku, serta tanggal 5 Oktober para korban sudah diistirahatkan dengan tenang di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal itu juga, mereka telah dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen kesaktian Pancasila oleh Presiden Soekarno atas seluruh jasa yang telah mereka berikan kepada negara ini. Sejak kejadian itulah PKI akhirnya dibubarkan dan dianggap sebagai pengkhianat negara. Sedangkan tanggal kejadian peristiwa ini dijadikan sebagai nama peringatan sejarah kelam negara Indonesia, yaitu G30S. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya pada materi pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, benar. Ibu simpulkan kembali ya. Jadi, Hari Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Dan Pancasila berarti 5 dasar. Yang mana panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Dan Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober. Oke, Ibu tutup materi pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.